Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, nah ayat berapa tuh? Ayat 14 kah? Maka bacalah kitabmu. Nah, kitabmu tuh yang baca, yang ada pada dirimu tuh dibaca. Nah, kitab untuk dirimu sendiri yang menghisap tadi. Nah, jadi dirimu seorang yang menghisap, dirimu seorang yang memperhatikan, kitabmu sendiri yang kau baca. Maksud tadi kitab itu ya dirimu. Engkau perhatikan pada dirimu. Nah, kitab tadi, kitab ada baik, buruk, catatan daripada diri. Maka diri manusia tadi disebutlah kitabul wujud. Nah, jadi sebenarnya diri manusia tadi, kata Tuhan, memiliki kitab. Bacalah kitabmu. Nah, kitabmu mana tadi? Nah, maka diri manusia tadi disebut pula alam naskah Tuhan. Karena kitab. Nah, jadi surah Al-Isra ayat 14 tuh Tuhan menyuruh membaca kitabmu. Kitab dirimu tuh disuruh Tuhan membaca. Apa yang kita baca tadi diantaranya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu ketika engkau membaca kitabmu tuh. Alif berjumpa lam akhir. Tauhidul sifat keesaan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bila engkau hendak melihat wujud, nah wujud sang dalang adalah dalang tuh tanpa wayang. Kada kalau nah, kalau dalang tanpa wayang itu bukan dalang namanya. Jadi bila ada dalang, ada wayang. Jadi bila ada Allah, ada tuh wujudnya. Lah, ada Allah, ada wujudnya. Nah, mana wujudnya? Sudah tahu kalau wujud Allah tadi lahir dan batin diri manusia. Mana Allahnya? Ada ya Allahnya. Kada kemana-mana aja Tuhan, aku beserta kamu. Kamu nih ya mana? Ya tubuh, ya hati, ya nyawa, ya roh, ya sir tadi. Nah, tubuh tadi. Manusia kan punya tubuh, punya hati, punya nyawa. Penyawa tadi mana? Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama besar kalap. Itu yang disebut nyawa tadi. Manusia hidup dengan nyawa. Nyawa hidup dengan Allah. Nah, manusia hidup dengan nyawa tadi. Ya, sifat si hayat. Kenapa nyawa hidup dengan Allah? Di antaranya wujud. Nih wujud. Kuasa. Jadi ada wujudnya, ada sifat kuasa Allah tadi. Ada wujud, ada sifat kuasa. Nah, laju sedikit lah. Nih wujud, ada wujudnya Allah, ada sifat kuasa. Maka sifat yang kuasa itu ketika kita memandang alam, memandang kepada diri tadi, itu ada sifat kuasa. Ada punya sifat kuasa tidak? Ada tidak? Adakah yang mengakui dirinya kada bisi kuasa? Adalah. Talipang, kada kuasa kah? Nah, kalau kada ngaku kada kuasa, kufur nih, nikmat dengan Tuhan. Karena diberi oleh Tuhan tadi wujud. Diberi sifat kuasa, ya memang kuasa. Kuasa. Nah, dengan mengenal diri tadi, memperhatikan pada diri dan kepada alam. Supaya kita mengenali sifat-sifat Tuhan. Kekuasaan Tuhan. Kawalah menghilangkan diri kita. Nah, kalau bapana diri dihilangkan kemana? Wujud ini tadi. Kemana kita menaruh? Nah, kawalah menaruhnya kemana? Kemana kita menaruh? Karena setiap yang mewujud itu adalah sifatnya Allah. Aku nih panah, aku ada di bisi diri. Babang nih, ini yang punya siapa? Wujud siapa ini? Nah. Adakah pernah engkau membuat diri tadi? Adakah pernah membuat wujud? Katanya bikinan orang tua. Orang tua bang dibikin dari mana? Kakek nenek. Kakek nenek dari mana? Dari Adam. Adam dibikin siapa?
Dibikin Allah Subhanahu wa taala, "Aku ciptakan Adam seperti rupaku." Ingat-ingat, "Aku ciptakan Adam seperti rupaku." Jadi Allah Subhanahu wa taala membentuk Adam tuh seperti rupanya. Kenapa seperti rupanya? Karena sifat Allah tidak memerlukan apa-apa dan siapa-siapa dalam penciptaan makhluk. Kalau Tuhan mengambil sesuatu tadi di luar daripada dirinya, makanya batang tubuh manusia, tubuh lahir, tubuh batin itu mengandung zat Allah. Kenapa demikian? Karena Allah kadang ambil bahan lain selain daripada zat dirinya juga. Cuma ketidaktahuan diri kita tadi. Seolah-olah kita membuat diri kita sendiri tadi. Nah, karena dicipta oleh Tuhan, diadakan oleh Tuhan. Aku ciptakan Adam seperti rupa. Kada percaya juga manusia tadi, wujud dirinya tuh daripada Allah. Nah, zat dirinya tuh daripada zat Allah, kada percaya juga. Dari mana Bang? Bahasa. Nah, aku ini datang apa? Nah, dari orang tua dari mana? Dari air mani datang mana sumbernya? Nah, air mani datangnya dari mana? Nah, daripada saripati makanan dimakan saripati tanaman, di mana tumbuhnya? Tentu di tanah. Nah, sekali diteliti, ternyata dari zat Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, panjang kisahnya kalau ke sana. Ya Kaleb. Nah, sampai mana kita tadi? Simpang zat Allah. Nah, jadi diri lahir, diri batin kita manusia tadi itu merupakan wujud adanya Allah. Bila kadada Allah, kadada wujud Allah, kadada alam semesta, kadada diri kita. Nah, ini terbalik. Nah, bila alam menunjukkan adanya Allah, manusia menunjukkan adanya Allah. Tetapi yang jelas nyata itu wujud adanya Allah itu yang mengadakan diri kita dan alam semesta. Nah, tahu di wujud Allah tadi mana? Solat itu paling kada melihat wujud Allah dulu, wujud Allah kada melihat, apalagi Allah Ta'alanya. Macam mana hendak mendirikan solat untuk mengingat Allah? As-salatu li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Surat At-Taha ayat 14 kata Allah, dirikanlah solat untuk mengingatku. Paling tidak yang engkau lihat, yang engkau ingat di dalam solat itu wujudnya. Nah, jadi wujud Allah tadi sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Kada seumpama sesuatu. Lihat aja wujud Allah ini, adakah sesamaannya seluruh dunia tadi? Bila ada tuh ada yang asli, ada yang KW atau palsu tadi. Nah, ada yang palsu. Satu asli, satunya palsu. Nah, kemudian zat Allah tadi. Nah, nanti belajar tauhidul tauhidul zat namanya. Keesaan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka malam hari ini tadi pandang kepada diri dan kepada alam itu wujud adanya Allah. Wah,